Ziyuan, mau menikah? Ada apa? Sapi ini bicara padaku. Ini di mana? Ini desa di era 70-puluhan. Namamu Lin Ziyuan. Demi mengejar si kembang desa Wang Xiaoyun, kau sampai lupa makan tidur. Dia menuntut mas kawin $500. Namun kau tak sanggup memenuhinya. Kau pun putus asa. Dan akhirnya jatuh sakit. Lupakan saja Wang Xiaoyun. Aku akan carikan istri yang jauh lebih baik untukmu. Tapi sekarang bangunlah dulu dari ranjang. Aku diranjang? Hei sapi tua, apa maksudmu? Kak, kakak akhirnya sadar. Dik, tenang. Meski kakak harus menjual diri, kakak tetap akan cari $500 itu supaya aku bisa nikahi Wang Xiaoyun. Kak, aku tak mau kuliah lagi. Sisa uangnya akan kuberikan agar kau bisa menikah. Kakak juga sudah menyetujui menikahi sepupu Wang Xiaoyun yang dungu itu demi ditukar dengan $200. Semuanya untukmu. Punya kakak dan adik sebaik ini, buat apa aku masih mendambakan si kembang desa? Aku pasti sudah gila. Kembalikan mas kawin dari keluarga Wang Dungu itu. Kita tak butuh itu, Xiu Mei. Tak perlu cemas. Fokus saja pada ujian masuk universitas. Sekarang, aku satu-satunya lelaki di rumah ini. Masak demi seorang perempuan. Aku sampai kehilangan arah hidup. Hidup keluarga kita pasti akan membaik. Aku janji akan membuat kita hidup berkecukupan. Kak, kakak sudah sejauh ini. Kita harus segera kumpulkan $500 itu. Kalau begitu tak ada jalan lain. Satu-satunya cara, kita harus membawa sapi tua itu ke pasar gelap dan menjualnya. Kakak sudah merawat sapi tua itu sejak kecil? Aku khawatir dia tak bakal setuju. Lagi pula, aku juga tak tega. Sapi tua ini sudah mengabdi seumur hidup pada keluarga kita. Setauku, dia sudah ada sebelum aku lahir. Ingatkah saat orang tuamu membawaku ke halaman? Saat itu kau baru belajar berjalan, tapi kau sudah membawakanku jerami. Ketika kandang bocor terkena hujan kala itu, kau terbangun tengah malam, lalu menyelimutiku dengan jas hujan jerami. Kini orang tuamu telah tiada, namun kau masih peduli pada sapi tua ini. Sapi tua, betulkah ini kau yang bicara? Tapi urusan cari istri waktu itu, sekarang aku cuma ingin mengurus keluarga ini dengan baik. Tapi kau tetap harus punya istri yang baik. Tanpa istri, mana bisa disebut rumah tangga? Di sungai sebelah barat ada seorang gadis, malam ini dia akan ditimpa bahaya. Bila kau lekas menolongnya, maka dialah jodoh yang ditakdirkan. Lau Niu, siapa sebenarnya gadis yang kau bicarakan itu? Apakah dia gadis desa? Kau akan tahu setelah melihatnya. Segera temukan dia. Ini pakaian yang tertiup angin. Ternyata berbahan wol. Cuma orang kota yang punya pakaian sebagus ini. Mungkinkah gadis itu? Benarkah dia gadis kota? Tolong, siapapun tolong aku. Itu dia... Tunggu dulu. Aku perlu membantu mencari sesuatu untukmu. Bawa rumput penawar racun ini ke sana. Dia digigit ular air. Kau harus mengisap darah beracunnya dulu, lalu tempelkan ramuan ini. Aduh, sakit sekali. Kakiku digigit ular berbisa. Aku tidak akan mati di sini, kan? Jangan takut, Nona. Duduk saja, jangan bergerak. Aku segera datang menolongmu. Ternyata benar dia. Dia putri keluarga kaya di kota. Ayahnya pengusaha besar di kota. Ibunya pernah jadi pejabat tinggi di pusat. Setelah keluarga terhormat ini terpuruk di desa, kini mereka bahkan kesulitan makan. Ah, kamu. Kau Lin Ziyuan dari desa itu, kan? Iya, kau pasti yakin? Kok kau kenal aku? Aku pernah dengar soal masalahmu dengan Wang Xiaoyun. Saat dia memaki-makimu di depan pintu hari itu, kebetulan aku lewat di sana, jadi aku langsung ingat. Memalukan sekali. Tak kusangka urusanku dengan Wang Xiaoyun, bahkan putri terhormat seperti Bayakin pun bisa mengetahuinya. Apa yang akan kau lakukan? Nona Bayakin, tolong jangan bergerak. Aku ingin mengisap racunnya. Apa? Tapi kau bisa ikut keracunan. Aku tidak mau mencelakaimu. Aku punya ramuan penawar racun di sini. Tenang saja. Bayakin sungguh cantik Mbak Bidadari. Gadis bangsawan seperti dia. Andai bukan karena kemalangan yang menuntunnya ke desa ini, mungkin aku takkan pernah bertemu dengannya meski sekali. Apa yang mesti kita lakukan? Kalau kita berdua begini, lalu ketahuan Wang Xiaoyun, apakah dia akan marah? Kenapa tiba-tiba menyinggung Wang Xiaoyun? Aku sudah tak punya hubungan apapun dengannya. Tapi aku dengar, kau sampai jatuh sakit parah gara-gara Wang Xiaoyun. Jangan sebut-sebut Wang Xiaoyun lagi. Sudah larut begini, biar ku antar kamu pulang. Bayakin, kau ke tepi sungai larut-larut begini, cuma demi beberapa ikan kecil ini? Ibuku sedang sakit. Dia sangat ingin makan sup ikan. Kau tahu sendiri, kondisi keluargaku, bahkan di pasar gelap pun tak ada yang mau menjual padaku. Aku hanya bisa ke sungai malam-malam untuk mencoba peruntungan. Meski dia nona muda kaya, dia tetap berbakti dan tangguh. Itu sungguh langka. Gadis sebaik ini, kelak pasti langka sekali. Andaikan aku bisa menikahinya.
Kawan si Yuan, aku bisa pulang sendiri, kok. Aku tak mau merepotkanmu. Tidak, Yakin. Malam ini kau tak boleh pergi. Kau mau apa? Apa yang kau pikirkan? Maksudku, kau sedang terluka dan tak bisa berjalan. Aku akan menggendongmu ke lereng bukit, lalu mengantarmu pulang menunggang sapi tuaku. Kalau begitu, kumohon bantuanmu. Ayah, Ibu, aku sudah pulang. Dasar anak nakal, kau sebenarnya kemana saja? Ayah dan ibu sangat khawatir padamu. Yakin? Siapa yang bersamamu ini? Halo, Paman, Bibi. Nama saya Lin Ziyuan. Saya tinggal di ujung timur desa. Bukankah Ibu ingin sup ikan? Aku pergi ke sungai menangkap beberapa ekor ikan. Tak kusangka malah digigit ular air. Untung Lin Ziyuan menyelamatkanku. Terima kasih ya. Yakin baik-baik saja. Setelah lukanya diolesi ramuan herbal, kini dia sudah bisa berjalan lagi. Jika tidak ada masalah lagi, saya permisi dulu. Kawan Ziyuan, kamu sudah menyelamatkan putriku. Paling tidak, tetaplah di sini untuk minum teh. Aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Benar, kawan Ziyuan, tetaplah di sini, minum air hangat pun tidak apa-apa. Aku tidak mau merepotkan. Lagi pula, sudah sangat larut. Sebaiknya kamu menginap saja. Ini kesempatan untuk mempererat ikatan, dan kau juga bisa memberi kesan baik kepada orang tua bayi Yakin. Baiklah. Kalau begitu, aku akan mengikat sapinya dulu. Paman, Bibi, kalian jangan sungkan, ya. Ayah, Ibu, kalian lapar kan? Aku akan segera memasak. Selama ini di rumah, selalu Yakin yang memasak. Ya, aku sebagai ayah sungguh tak berguna. Sejak Yakin tinggal dengan kami, dia benar-benar menderita. Urusan memasak memang hanya bisa ditangani Yakin. Ayahnya tak pernah melakukan pekerjaan kasar, dan aku tak pernah masuk dapur. Sungguh kasihan anak ini. Kenapa hanya ada 3 mangkuk sup? Yakin, kau tidak makan? Aku sudah makan kenyang di belakang. Tak usah pedulikan aku. Ayo cepat makan. Bayi Yakin, apa yang sedang kau makan? Kamu cuma makan sisa tulang ikan ini? Tolong jangan biarkan orang tuaku dengar. Ikannya kecil sekali. Dan cuma beberapa ekor. Bahkan tak cukup untuk buat sup. Aku cuma makan sedikit sayur liar. Asalkan perutku terisi. Sudah cukup. Apa ini layak dimakan manusia? Ayo. Ikuti aku ke kamar. Lihat dirimu, sudah sekurus ini sekarang. Kamu harus cepat menambah nutrisi. Sekarang habiskan semangkuk sup ini. Lihat dirimu, makan pelan-pelan, jangan sampai tersedak. Si Lin Ziyuan ini, kenapa dia pada putri kita baik sekali ya? Aku juga tidak tahu. Nanti akan kutanya perlahan pada Yakin, apakah mereka sedang berpacaran. Paman, Bibi, apakah kalian besok harus ke ladang? Benar, itu yang sedang kukhawatirkan. Aku dan Bibi sama sekali tak bisa kerja di ladang. Semua harus mengandalkan Yakin. Tapi dia juga tak paham kerja tani. Tidak apa-apa. Besok akan kubawa Launiu untuk membantu kalian. Aku bisa mengerjakan ladang.
Benarkah? Kalau begitu, terima kasih banyak. Karena urusan ini, aku sampai sulit tidur karena cemas. Tak perlu sungkan. Besok aku akan menemui kalian. Sekarang sudah agak larut. Aku harus pulang. Kak, malam-malam begini kakak mau kemana? Barusan Wang Xiaoyun datang ke rumah. Wang Xiaoyun, dia datang menagih mahar kan? Siapa lagi kalau bukan dia? Kata Wang Xiaoyun, jika besok kita masih belum bisa menyetor mahar $500, pernikahan ini akan dibatalkan. Dia juga berkata, Xiu Mei, hentikan saja. Ayo pikirkan cara lain. Adik, lanjutkan. Apalagi yang dia katakan? Dia juga menuntut kakak Lan segera menikah dengan Wang si bodoh. Kalau tidak, $200 itu harus segera dikembalikan. Xiu Mei, cukup. Karena kita sudah menerima maharnya. Bagaimanapun juga aku harus menikah dengannya. Aku sudah pasrah. Mungkin ini takdirku. Kak, biar aku yang menyelesaikan masalah ini. Kita kembalikan uangnya. Dan bilang pada Wang si bodoh untuk tidak berharap lagi. Adik, jangan bicara ngawur. Selama kamu bisa menikah dan punya istri, kakak rela melakukan apa saja. Kak, kakak tak perlu pusing soal calon istriku. Kita tak butuh orang seperti Wang Xiaoyun. Aku sudah menemukan calon yang jauh lebih baik untukmu. Kak, maksudmu kamu sudah punya pilihan sendiri? Siapa dia? Memang belum pasti, tapi menurutku dia sangat cocok. Hanya saja aku khawatir kalian tak bisa menerimanya. Ah, adik, cepat bilang. Dia dari keluarga mana? Itu, nona kaya dari kalangan atas yang terdampar di desa kita. Maksudmu, jangan-jangan itu Bayakin dari kota? Betul, dia orangnya. Ya ampun, Bayakin itu gadis paling cantik di antara semuanya. Dia sangat terpelajar dan berasal dari kota pula. Apa dia benar-benar mau menikah dan masuk ke keluarga seperti kita? Iya, Kak. Dulu keluarga Bai di kota adalah keluarga terpandang. Mampukah dia menjalani hidup susah seperti ini? Asal kalian setuju, aku akan lakukan segala cara agar bisa meminang Bayakin dan membawanya pulang. Kalau benar bisa menikahi seorang gadis terdidik dan santun begini, itu sungguh berkah bagi keluarga Lin atas kebajikan kita. Aku pun berjanji kepada orang tuanya, besok akan mengunjungi rumahnya untuk membantu pekerjaan mereka. Kabarnya di rumahnya, untuk makan pun sulit. Kebetulan di rumah masih ada 2 ubi besar. Besok pagi-pagi ibu akan memanggangnya. Kamu bawa saja biar dimakan, Bayakin. Di tanah pegunungan ini sebenarnya tersimpan banyak harta karun, terutama di lahan bagian timur. Nanti kita bisa pergi berburu harta karun. Lin Ziyuan, kau bawa sapi itu datang untuk membantuku bekerja kan? Biar ku perjelas dulu padamu, kerja tetap kerja. Namun uang mahar $500 itu tak boleh kurang sepeser pun. Hari ini bantu aku garap 10 hektar tanah ini, asal hasil kerjamu memuaskan. Uang mahar itu barangkali bisa kupotong $1 atau $2. Enyahlah, Lin Ziyuan, kamu, berani-beraninya kau membentakku. Lin Ziyuan, kamu, jelaskan maksud ucapanmu itu. memang sengaja ku katakan, uang mahar itu sama sekali tak ada. Lagi pula, rencana pernikahan kita batal. Apa yang kau bilang? Ulangi sekali lagi. Ku bilang, pernikahan kita batal. Ingat baik-baik. Aku memang ingin memutuskanmu. Bukan karena aku tak mampu membayar uang mahar $500 itu. Silakan menangis. Meski kau menangis, pertunangan ini tetap batal. Orang sepertimu, siapapun yang mau menikahimu, silakan. Aku tak mau melayanimu lagi. Lin Ziyuan, Lin Ziyuan, apa yang barusan terjadi? Kenapa Wang Xiaoyun menangis? Tak ada apa-apa. Aku sudah memutuskannya. Dia menangis karena tak sanggup menerimanya. Lihat, dia menangis begitu sedih. Bagaimana kalau kau yang membujuknya? Bujuk dia, kusimpan saja tenagaku untuk membantu pekerjaanmu saja. Oh iya, kau belum makan kan? Kubawakan makanan enak untukmu. Ini?
Apa ini benar-benar untukku? Kalau bukan untukmu, masa untuk Wang Xiaoyun? Dia kan tak suka ini. Pamannya itu ketua tim produksi loh. Gadis ini benar-benar malang, padahal dia putri orang kaya, tapi kini jatuh miskin, sampai ubi bakar saja membuatnya sangat terharu. Ayah, ibu, kalian makan dulu. Aku belum lapar. Ibu belum lapar. Putriku sayang, kamu sudah berhari-hari tak menyentuh makanan kering. Ayo makan sedikit. Betul, yakin. Makan yang banyak, kau masih harus bekerja nanti. Paman, Bibi, kalian berdua jangan sungkan. Di sini masih ada satu lagi. Ini tidak boleh. Satu saja cukup, satu saja cukup. Cukup apa? Kamu dan Bibi pasti juga sangat lapar. Jangan sungkan padaku. Enak kan? Ubi panggang buatan kakakku. Yang paling enak di desa ini. Kamu. Kenapa kamu juga menangis? Lin Ziyuan, dengan kondisi keluargaku begini, semuanya menjauhi kami. Tapi kau justru membawakanku makanan enak. Nanti mereka menertawakanmu. Biarkan saja mereka tertawa. Aku melakukannya dengan senang hati. Siapa juga yang bisa melarangku berbuat baik kepada siapa saja. Lalu kenapa kau sebaik ini padaku? Aku menyukaimu. Apa ini tidak cukup jadi alasan? Paman, lihatlah Lin Ziyuan. Ternyata dia bersama si Bai Yakin. Dari kota dan bermesraan, bahkan memberinya makanan dan membantunya bekerja. Anda adalah ketua tim, apa hal ini akan dibiarkan? Lin Ziyuan. Bai Yakin adalah seorang nona kaya dari kota. Dia harus diberi edukasi melalui kerja fisik. Kamu begitu melindunginya. Mungkinkah kamu memiliki hubungan gelap dengannya? Tidak terjadi apa-apa. Aku menyukai Bai Yakin. Aku peduli padanya. Jadi, semua urusan pekerjaannya, aku yang ambil alih. Apa? Kamu dengar apa yang baru saja kamu katakan? Benar-benar tak tahu malu dan memalukan. Baiklah, jika kamu memang ingin membantu Bai Yakin, maka pergilah ke sisi timur dan buka 30 hektar lahan perbukitan untukku. Jika tidak selesai, kamu beserta seluruh keluarganya, jangan harap bisa kembali untuk makan. Jangan khawatir. Soal urusan membajak dan membuka lahan, serahkan saja padaku. Kita bisa sekalian menggali harta karun yang terkubur di bawah tanah. Lin Ziyuan, masih belum terlambat untuk menyesal sekarang. Datanglah dan memohonlah padaku, maka aku akan meminta paman untuk membebaskanmu dari pekerjaan sulit ini. Ziyuan, sebenarnya kita berdua adalah pasangan yang serasi. Uang mahar $500 itu, jika kamu memang tidak mampu melunasinya, aku akan beri potongan $200. Asal keluargamu bisa mengumpulkan $300. Bukankah aku akan tetap menjadi milikmu? Lau Niu, menurutmu ada apa sebenarnya dengan si Wang Xiaoyun ini? Mengapa dia terus mengejarku? Wanita yang begitu memuja kekayaan ini, sekarang malah mau mengalah soal uang maharnya. Karena si Wang Xiaoyun itu ingin kamu menjadi bapak tiri. Di dalam perutnya sudah ada anak dari pria lain. Apa? Ada kejadian seperti itu? Lalu si Wang Xiaoyun mengandung anak siapa? Lihatlah ke arah barat. Pemuda berwajah bersih, yang memakai kacamata itu. Wang Xiaoyun ternyata bermain gila dengan Chen Wenhua, sudah hamil begini. Lalu kenapa dia masih ingin menikah denganku? Karena Chen Wenhua akan segera pindah ke kota. Dan di sana dia memiliki seorang tunangan. Jika hal ini diketahui orang, Chen Wenhua akan tamat selamanya. Namun si Wang Xiaoyun ini sudah tidak punya banyak waktu. Karena itu, mereka berdua merencanakan konspirasi ini. Aku mengerti. Membiarkan Wang Xiaoyun menikah denganku dan menganggap anak itu sebagai anakku, ini memang rencana menjadikanku pelimpah sampah. Tepat sekali. Chen Wenhua memanfaatkan kesempatan ini untuk pulang. Memutuskan hubungan dengan tunangannya, kemudian menjemput Wang Xiaoyun. Tapi, apakah Chen Wenhua benar-benar tulus? Apa dia sungguh rela berpisah dengan tunangan kotanya itu? Mu, itu jelas sekali hanya tipuan. Hanya bualan kosong untuk membodohi Wang Xiaoyun. Lin Ziyuan, masih sempat untuk memohon padaku sekarang. Bayar mahar $300, dan aku akan sedikit merendahkan diri. Untuk menikah ke keluarga Lin. Nanti kakak perempuanmu juga harus ikut, untuk melayani sepupuku yang kurang waras itu. Sedangkan aku cuma punya satu syarat, adikmu tidak boleh tinggal bersama kita. Urus sendiri bagaimana menanganinya. Memang aku harus memohon padamu, meminta agar kau segera pergi jauh-jauh, supaya aku tidak mual melihatmu.
Yakin, ayo kita garap lahan di sebelah timur, abaikan perempuan gila ini. Lin Ziyuan, jangan sampai menyesal. Kau cepat kembali ke sini. Tenang saja, nanti aku yang akan membajak sawah dengan tandukku. Kau cukup berjalan di belakang sambil menyiangi rerumputan. Yakin, tak perlu khawatir lagi, sapi milikku ini bisa membajak dengan tanduknya. Kita tinggal ikut di belakang untuk membantu. Sapi tuamu benar-benar hebat. Ini memang sapi ajaib. Jangan sampai kamu kelelahan nanti. Bagaimana kalau biar aku saja yang mengerjakan semuanya? Kau, paman, dan bibi istirahatlah di pinggir. Mana bisa membiarkanmu bekerja sendiri? Lagi pula ini memang tanggung jawab keluargaku. Aku tak takut hidup susah. Dan aku juga tak takut lelah. Warga sekalian, dengarkan baik-baik. Lin Ziyuan telah merendahkan diri. Ia berani-beraninya sukarela membantu penjahat. Tak seorang pun di antara kalian boleh menolongnya. Tak usah ada yang menolong. Aku memang senang membabat lahan pegunungan begini. Siapa tahu ada harta karun terpendam di sini. Tempat rongsok begini mana mungkin ada harta. Jangan coba-coba membohongiku. Xiaoyun, jangan dengarkan bualannya. Di tanah tandus penuh rumput busuk ini, paling-paling dia cuma bisa menggali beberapa bongkah batu. Baiklah, kalau aku benar-benar menemukan harta, itu tentu jadi milikku. Hentikan omong kosongmu. Aku tak peduli harta apapun yang kau temukan. Kalau pekerjaan di lahan ini tidak tuntas, maka bersiaplah menerima hukuman dari tim produksi. Lao Niu, ayo kita mulai bekerja. Lao Niu hebat sekali. Bisa membuka 10 mulahan tandus secepat ini. Lihatlah, sepertinya semua pekerjaan bisa rampung sore ini juga. Mereka sekeluarga pasti sedang bermimpi. Ikuti saja kata-kataku. Lao Niu, perlahan sedikit. Kalau Kapten Wang melihatnya nanti, dia pasti curiga. Ziyuan, cepat kemari. Aku menemukan harta karun di bawah tanah ini. Disinilah lokasinya. Di bawah pohon besar ini, terkubur ginseng gunung tua. Luar biasa, Ziyuan. Ini? Apa ini benar-benar ginseng? Ya Tuhan, ternyata ini ginseng gunung tua 7 daun. Ini memang harta karun. Kalian lihat, di lahan kosong sebelah timur sana, Lin Ziyuan, sepertinya dia memang menemukan harta karun. Cepat lihat, di tempat kumuh begini bisa ada barang bagus. Minggir semua. Aku ketua regu, biar aku yang lihat dulu. Minggir, minggir. Harta karun apa itu? Aku juga mau lihat. Yakin, lihat. Ginseng ini beratnya minimal 5 liang. Orang gunung seumur hidup pun takkan pernah melihat ginseng sebaik ini. Kak Ziyuan, kok kamu hebat sekali? Bahkan tahu di mana letak ginsengnya. Lin Ziyuan, beri aku ginseng itu, uang maharnya akan kupotong $100. Bagaimana? Pergilah. Ginseng ini akan kuberikan pada Yakin. Apa? Kau lebih suka memberikannya ke Bayi Yakin daripada padaku? Apa kau masih punya hati nurani? Hanya demi mahar $500. Kau memaksa kakakku menikahi sepupumu yang dungu itu. Hatimu yang sebenarnya busuk. Paman, lihat dia. Dia menggangguku. Cepat urus dia. Lin Ziyuan, kuperintahkan kau menyerahkan ginseng itu. Komandan, bukankah tadi Anda sudah setuju? Apapun yang kutemukan menjadi milikku. Mengapa sekarang Anda berubah pikiran? Dengar baik-baik, Lin Ziyuan, gunung ini milik negara, tanahnya juga milik negara. Ginseng yang kau gali, tentu saja milik negara. Segera serahkan. Betul, memang Xiao Chen yang berpendidikan. Logikanya memang begitu. Kak Wenhua, kau benar-benar cerdas. Sekarang Lin Ziyuan tak bisa berkata apa-apa lagi.
Lin Ziyuan, kupikir kau sudah terpengaruh oleh anak borjuis itu sampai belajar licik dan menimbun barang secara ilegal. Lin Ziyuan, serahkan ginseng itu. Mo, Apalagi yang kalian tunggu? Cepat ambil ginseng itu dari mulut sapi. Aduh, sayang sekali. Ginseng sebagus ini malah dimakan sapi. Tidak apa-apa. Sapi saat makan tidak mengunyah, melainkan langsung menelannya. Sembelih sapi ini, lalu kita ambil dari perutnya. Tukang jagali, kan kau membawa parang? Sekarang juga bereskan sapi ini. Ada ginseng di perutnya. Jangan lakukan itu. Aku cuma bisa memotong babi, belum pernah menyembelih sapi. Kenapa takut? Ada aku dan Kapten Wang di belakangmu. Cepat sembelih sapi ini sekarang. Jangan biarkan mereka melukai sapi tua ini. Dia sudah bekerja sangat keras dan sangat lapar, jadi tanpa sengaja menelan ginseng itu. Kau nona muda kota, tidak tahu apa-apa. Cepat minggir. Aku tidak akan pergi. Sebesar apapun nilai ginseng itu, tetap tak lebih berharga dari sapi ini. Aku bisa bekerja mengganti kerugian tim produksi, tapi kalian tak boleh menyentuh sapi ini. Chen Wenhua, bukankah kau orang terpelajar? Apa kau tidak tahu membantai sapi tani itu kejahatan? Kapten Wang, bagaimana kalau kita beli sapi ini? Kalau sapi ini jadi milikku, bukankah bisa langsung kita potong? Ide bagus. Begini, Lin Ziyuan, sebut saja harganya. Ziyuan, tak usah sebut harganya. Uang maharku yang $500 itu akan kupakai untuk menebus sapimu. Kalau kau serahkan sapimu pada Kak Wenhua, aku akan menikah denganmu. Kesempatanmu cuma sekali, jangan sia-siakan kebaikanku. Tidak dijual. Meski kalian datang bawa bertonton emas dan perak, aku tetap tak akan menjual sapi tua ini. Kalau tak ada urusan lain, silakan pergi. Aku masih harus membuka lahan. Benar-benar tak tahu diri. Ginseng sebagus itu malah dikasih ke sapi. Lin Ziyuan, kau memang ditakdirkan miskin seumur hidup. Kurang pendidikan memang menyedihkan. Orang desa tetap saja orang desa. Lin Ziyuan, kau sungguh bodoh. Itu ginseng premium yang langka. Sapi tua sekarat itu sama sekali tak berharga. Kak Ziyuan, jangan salahkan si sapi tua. Ikhlaskan saja ginseng yang sudah hilang. Selama si sapi tua masih ada, meski cuma bertani, kita tetap bisa hidup layak. Betul. Dulu aku punya begitu banyak pabrik. Uangku tak terhitung banyaknya. Tapi untuk benar-benar hidup, kita harus mengandalkan kerja keras sendiri. Jangan cuma pikir cara curang. Sudah, tak usah banyak bicara. Sapinya sudah lapar. Aku akan mencari rumput untuk makannya. Si sapi tua tak salah menilai. Meski keluarga bayi itu bangsawan kota, tapi berhati sangat tulus. Terutama gadis sebaik Bayi Yakin. Dia sungguh permata yang sulit dicari. Yakin, jangan berkedip. Lihat, akan kutunjukkan sebuah sulap. Mu, Ternyata kerbau itu tidak memakan ginseng itu, ia hanya menyimpannya di mulutnya. Begitu hari gelap dan semua orang pergi, kita tuntaskan kerja di ladang bersama kerbau, lalu akan kubawa kau ke pasar gelap. Benarkah? Aku belum pernah ke pasar gelap sebelumnya. Kerbau, terima kasih atas jerih payahmu. Sekarang kau boleh mengerahkan seluruh tenagamu. Bagus sekali. 30 mutana ini rampung dikerjakan begitu cepat. Yakin, kita bisa berangkat ke pasar gelap sekarang. Paman, Bibi, kalian berdua tinggal tunggu di rumah. Hari sudah gelap. Kalian harus hati-hati di jalan. Shanghai, sudahlah. Berhenti mengomel. Ada Ziyuan bersamanya, ditambah kerbau sakti ini. Aku tenang lepas putri kita pergi. Takkan terjadi apa-apa. Kak Ziyuan, ayo ikut aku. Batu itu tampak cukup bagus. Kak Ziyuan, bukankah sebaiknya kita berteriak beberapa kali supaya orang-orang mau membeli ginseng kita? Dulu aku ke pasar gelap cuma untuk belanja. Tak pernah menjual apapun. Kita jalani saja dulu. Apakah mataku tidak salah? Ini ginseng liar tua berdaun 7 dan masih sangat segar. Betul-betul ginseng gunung yang sudah tua. Beratnya kira-kira 4 atau 5 ons. Mutunya luar biasa. Waktu itu di pasar gelap kabupaten, aku sempat melihat ginseng berdaun 6, beratnya hanya 3 ons. Akhirnya laku $800. Nah,
Berapa harga ginseng ini? Ginseng berdaun 6 berbobot 3 ons saja bisa laku $800. Jadi yang ini mestinya harganya di atas $1.000. Tapi orang tak boleh terlalu tamak. Jual beli juga butuh kecocokan. Kujual saja seharga $800. Harga itu wajar. Andai saja aku punya uang sebanyak itu, pasti sudah kubeli. Kau bercanda? Anak muda ini jujur. Aku pun ingin membelinya. Tapi uangku tak cukup. Meski semua bilang harganya pantas, tetap saja tak ada yang mampu membeli. Tenang saja, aku sudah memperhitungkannya. Hari ini pasti ada yang datang membeli. Sedikit lagi, tunggu saja. Itu dia orangnya. Dia pejabat teras kabupaten. Orang tuanya sedang sakit di rumah. Dia sangat membutuhkan ginseng ini untuk menyelamatkan nyawa. Dia pasti membelinya tanpa ragu, dan langsung mengambil ginseng kita. Adik kecil, berapa harga ginseng gunung ini? Paman, kalau paman sedang terdesak, $800 pun akan saya lepas kepada paman. Hah? Semurah itu? Waktu di kota kabupaten, saya lihat ginseng kecil seberat setengah ons saja, harganya sudah di atas $500. Ginsengmu ini paling tidak 4 atau 5 ons. Sebenarnya, keluarga saya sedang benar-benar butuh uang, makanya saya terpaksa menjual ginseng ini. Saya juga tidak serakah, ingin dapat banyak uang. $800 saja sudah cukup untuk kebutuhan rumah. Dick, kamu sangat jujur. Paman sampai tak bisa berkata-kata. Begini saja, saya bayar $1.000. Saya tak tega membiarkan orang sebaik Anda rugi. Apa? $1.000? Bagi kami, warga pegunungan, itu setara hasil panen seluruh keluarga selama 2 tahun. Paman, saya akan menjualnya kepada paman. Ini dia, silakan ambil ginsengnya. Dick, siapa namamu? Nama saya Hu Jianjun. Saya dari kota kabupaten, dan memang sedang mencari ginseng sebagus ini, tak menyangka bisa menemukannya secepat ini. Nama saya Lin Ziyuan. Saya dari desa sekitar sini. Aduh, saudara Ziyuan, maaf sekali, sepertinya saya cuma membawa $500. Sungguh merepotkan. Paman, ambil saja. $500 pun saya terima. Saya bawa dulu ginseng ini pulang, nanti saya pasti melunasi sisanya padamu. Sebanyak ini uang, rasanya benar-benar berbeda saat di tangan. Aku mengerti. Teman, uang yang kau peroleh dari menjual ginseng ini, apakah akan kamu gunakan untuk menikahi calon istrimu kelak? Paman Hu, Anda luar biasa. Tebakanmu tepat sekali. Yakin. Kenapa kamu? Kita baru saja dapat uang, kok kamu malah tidak senang? Kak Ziyuan, sekarang kamu sudah ada uang? Apa kamu akan pulang dan menikahi Wang Xiaoyun? Apa yang kamu katakan? Hubunganku dengannya sudah selesai. Perempuan serakah akan harta dan kemewahan seperti itu. Meski dia menyerahkan diri gratis, aku tetap tak mau. Lalu Kak Ziyuan, kenapa kau bilang ingin mengumpulkan uang untuk menikah? Siapa yang ingin kamu nikahi? Kak Ziyuan, kau kenapa menatapku begitu? Orang yang ingin kunikahi, tak jauh, melainkan tepat di depan mataku. Tepat di depan mata? Ah, yakin. Aku akan mengajakmu membeli makanan enak. Paman Bibi pasti belum makan di rumah. iya. Aku akan menuruti. Anak-anak ini kenapa beli barang sebanyak ini? Semua ini makanan enak, bahkan ada telur segala. Lihat dirimu, payah sekali. Dulu makanan enak menggunung, sampai basi pun tak habis dimakan. Sekarang melihat telur saja sudah segini hebohnya. Itu kan dulu. Sekarang bagaimana keadaan kita? Bisa makan telur saja aku sudah sangat puas. Nanti jangan pasang muka rakus begitu, supaya tidak ditertawakan Ziyuan.
Paman, Bibi, kalian lapar kan? Aku masak sekarang. Tunggu sebentar, ya. Nanti kita akan makan daging babi dan telur goreng. Ya, Chin? Semua barang ini dibeli Ziyuan, kan? Iya, Bu. Kak Ziyuan menjual ginseng dan bersikeras membelikan makanan untuk keluarga kita. Katanya ayah dan ibu butuh tambahan nutrisi, makanya dia beli banyak telur. Ziyuan itu anak yang langka baiknya. Bayangkan kalau dia jadi menantuku, pasti luar biasa. Ibu, apa yang ibu bilang? Aduh, memalukan saja. Kenapa harus malu? Siang tadi ibu lihat, bukankah Lin Ziyuan dan Wang Xiaoyun sudah putus? Dia memperlakukanmu istimewa, dia sungguh tulus menyayangimu. Ibu sudah makan banyak asam garam, masak ibu tidak sadar? Aku malas bicara lagi dengan ibu. Ya, Chin? Bagaimana kalau ibu saja yang nanti bertanya pada Lin Ziyuan, dan coba menggali perasaannya? Ah, jangan. Kalau ternyata dia tak punya perasaan itu, nanti bertemu pun akan susah. Putriku tersayang, kalau Lin Ziyuan tak menyukaimu, mana mungkin dia melakukan begitu banyak hal untuk keluarga? Ya nak, kalau kau melewatkan Lin Ziyuan, pria sebaik itu, kau akan menyesal seumur hidup. Keluarga kita kini sudah terpuruk, dan direndahkan semua orang, tetapi Lin Ziyuan tak menjauhi atau menghindar dari kita. Dia justru tulus membantu kita. Kebaikan ini lebih berharga daripada emas. Istriku, aku pun merestui Ziyuan jadi menantu kita. Namun, melihat keadaan keluarga kita saat ini, aku khawatir keluarga Lin tak akan memandang kita. Kudengar di rumah Ziyuan tinggal kakak dan adiknya saja, seharusnya sang kakak yang menanggung rumah. Tak bisa, besok kita harus pergi ke rumahnya untuk melamarkan putri kita. Yakin? Sebenarnya bagaimana perasaanmu? Katakan pada ibu. Aku akan mengikuti keinginan ayah dan ibu. Ayah paham, besok kita pergi melamar ke keluarga Lin. Tak ada yang memalukan. Ini demi kebahagiaan seumur hidup putri kita. Sudah, hentikan pembahasannya. Kak Ziyuan sedang masak, aku mau membantunya. Paman, Bibi, saya masak semangkuk, sup daging, dan menanak nasi putih juga. Jangan remehkan masakan sederhana saya ini. Tentu saja tidak. Ziyuan, aku pasti suka masakanmu. Ayo, segera duduk, makan bersama. Silakan duduk. Ayo makan. Bahaya. Ada yang menerobos ke rumah kita. Mereka menargetkan Siulan. Siapa? Siapa yang berani menyakiti kakakku? Siapa lagi kalau bukan mereka? Pasti Wang Jianse dan kroninya. Anak dungu Wang Jianse itu. Tak ada perempuan yang mau menikah dengannya. Jadi dia memanfaatkan saat Wang Xiaoyun sedang menagih mahar, lalu menipu kakakmu agar sudi menikah dengan mahar $200. Hehe, aku mau istri. Lepaskan kakakku. Keluarga Lin tak butuh mahar kalian. Kakak laki-lakiku berkata, kakakku tak akan pernah menikah dengan anak dungu keluargamu. Cepat lepaskan dia. Kalian sudah menerima maharnya? Sekarang bilang tak mau menikah. Terlambat. Tak ada aturan begitu di desa ini. Betul. Apa kalian kira? Keluarga Wang sangat membutuhkan $200 itu? Sembarangan membatalkan pernikahan? Siumei, sudah diamlah. Mungkin ini memang nasibku. Cepat masuk ke dalam. Beritahu Ziyuan kalau dia datang nanti. Kak, aku tak sanggup dia melihatmu terjerumus dalam penderitaan. Berisik. Hei, kalian. Bawa Lin Siulan. Malam ini juga harus dinikahkan dengan putraku. Berhenti. Coba sentuh kakakku, kalau berani. Lin Ziyuan, kau datang tepat waktu. Keluarga Lin kalian telah menerima mas kawin dari keluarga Wang kami, sekarang malah menolak. Siapa yang mengajarimu bertingkah seperti ini? Ini keputusanku. Sekarang bukan zaman kuno lagi. Kita menjunjung kebebasan mencintai. Memaksa mengambil istri dengan mas kawin. Begitukah sikap seorang ketua tim? Lin Ziyuan, aku tak peduli alasanmu. Aku tak mau tahu urusanmu dengan Xiaoyun. Tapi malam ini juga, kakakmu harus menikah dengan putraku. Jadi,
keluarga Wang kalian hendak menculik orang secara... Paksa. Cih, Paman, tak usah banyak bicara dengannya. Segera bawa Lin Xiulan. Kita lihat saja apa Lin Ziyuan berani melawan. Ziyuan, tetaplah di situ. Aku akan menyelamatkan Xiulan. Ibu, sapi ini menggila, sapi itu mengamuk. Haha. Kak, sekarang bagaimana? Mereka terlalu banyak. Kita tak akan menang. Adik, tenang saja. Sekalipun harus mempertaruhkan segalanya malam ini, aku takkan membiarkan kakak terjerumus dalam kesulitan. Kau bicara seolah keluarga Lin yang paling benar. Aku cuma tanya satu hal. Bukankah kakakmu sudah menerima mas kawinnya? Kau. Apa yang kau lakukan? Ambil saja uang haram, keluarga Wang kalian ini, lalu segera enyah dari rumahku. Kau benar-benar tak bisa diajak bicara baik-baik. Meski pernikahan dibatalkan, kau tetap wajib mengganti rugi pada kami keluarga Wang. Baiklah, katakan kompensasi apa yang kau minta? Keluarga Lin sudah menerima $200 dari kami, maka kau setidaknya harus membayar $500. Jika tidak, akan kulaporkan kalian ke kabupaten. Kukatakan keluargamu menipu uang mahar. Adikku tercinta, jangan sekali-kali kau setujui $500. Jual seluruh keluarga pun kita takkan mampu mengumpulkannya. Kak, keluarga kita tak punya uang sebanyak itu. Bagaimana kalau kita cari jalan lain saja? Adik tenang saja. Kakak kini sudah punya uang. Kita tidak perlu takut pada mereka. Benar-benar lucu. Lin Ziyuan, dari mana kau mendapat uang? Mahar cuma $500 saja. Keluargamu tak sanggup membayar. Sekarang mau berpura-pura kaya? Wang Xiaoyun, bisa tidak kau tutup mulutmu? Apa urusannya kau ikut campur? Suruh Wang Jian sekeluar. Ayah, aku ingin menikah. Aku mau menikahi Lin Xiulan. Anakku, tenanglah. Ayah akan menolongmu membawa Lin Xiulan pulang dan menjalani malam pertama. Lin Ziyuan, kau sudah terlalu banyak bicara. Tunjukkan uangnya dan bayar ganti rugi pada kami. Dari mana dia mendapat uang sebanyak itu? Lin Ziyuan, jelaskan padaku sekarang juga. Dari mana kau mencuri uang ini? Uang yang kuhasilkan dengan jujur, menurut kalian malah dianggap uang curian. Aku tak percaya padamu. Kau kira aku tak tahu seperti apa keluarga Lin? Belum lagi, sudah berapa lama kau menjomblo? Selain aku, perempuan mana lagi yang mau melirikmu? Wang Xiaoyun, sebaiknya kau tutup mulut. Kau begitu ngotot menikah denganku, kau kira aku tak tahu alasannya. Kamu, apa yang kau bicarakan? Aku cuma kasihan padamu. Benar-benar merasa dirimu rebutan ya? Sebenarnya demi apa? Kau sendiri sudah tahu jawabannya. Aku tak akan mengatakannya sekarang, agar bayimu tak celaka. Aku tak mau bicara lagi denganmu. Pokoknya uang ini asalnya tak benar. Tepat sekali. Dengan kemampuanmu, Lin Ziyuan, bertani saja. Kau tak becus. Tiba-tiba mengeluarkan uang sebanyak ini. Kalau bukan hasil mencuri, pasti hasil rampokan. Paman, kurasa sebaiknya kita tangkap Lin Ziyuan dulu, lalu bawa ke tim produksi untuk dimintai keterangan. Benar. Terhadap orang sejahat Lin Ziyuan, kita tak boleh lemah. Lao Niu, kau jangan main hakim sendiri. Itu cuma akan memberi mereka alasan untuk menghabisi kita. Aku akan ikut mereka dulu. Kau harus melindungi kakak dan adik perempuanku. Ziyuan, jangan khawatir. Sebentar lagi akan datang penolong untuk membantu kita. Kau pasti akan baik-baik saja. Penolong? Siapa penolongnya? Paman Hu, kau benar-benar datang. Tentu saja aku datang.
Aku kan sudah berjanji padamu. Tapi, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Kurang ajar. Keluarga Wang ini, apa mereka hendak menculik orang? Ini perbuatan melanggar hukum. Tunggu sebentar. Paman akan membantumu menuntut keadilan. Aduh, siapa kamu? Punya mobil saja sudah merasa hebat. Sok bicara keadilan, jangan omong kosong. Aku bukan siapa-siapa, yang kuucapkan berdasarkan fakta. Gadis itu tidak mau, dan dia pun sudah mengembalikan uang maharnya. Atas dasar apa kalian menahannya? Bukankah ini tindak kriminal? Saudara, jangan asal bicara kalau tak tahu situasinya. Lin Siulan melakukannya atas kehendaknya sendiri, dan uangnya pun sudah diterima. Kapten Wang, kau bohong? Kapan aku pernah setuju? Kak, jelaskan semuanya pada Paman Hu. Beliau pejabat kabupaten. Beliau pasti bisa menolong kita mencari keadilan. Aku dipaksa. Keluarga Wang bilang, kalau aku menolak menikahi putranya yang cacat, adik laki-lakiku juga tak akan diizinkan menikah. Adik perempuanku pun jangan harap bisa kuliah. Mereka juga berkata, bahwa uang itu nanti harus dikembalikan sebagai mas kawin. Panggil keluarga Wang ke sini, tanya apakah benar ada hal seperti itu? Lin Siulan itu, dia sedang bicara ngawur. Mana mungkin keluarga Wang kami berbuat begitu? Kapten Wang, kau tak berani mengakui ucapanmu sendiri. Saat itu kalian memaksaku menulis pernyataan dan menanda tangan. Lalu diam-diam kusimpan surat itu. Buat berjaga-jaga kalau kalian mungkir. Sekarang semuanya jelas. Keluarga Wang memakai cara licik untuk memaksa Lin Siulan menikah di sana. Akhirnya, uang $200 itu dijadikan mas kawin lalu dikembalikan. Paman Hu, mas kawin yang diminta Wang Xiaoyun bukan cuma 200, melainkan $500 utuh. Astaga, tak perlu keluar uang sepeser pun, malah dapat untung $300. Sungguh perhitungan yang cerdas. Hei, siapa sebenarnya kamu? Berani-beraninya bertindak semaumu di desaku. Memang aku pelakunya. Memangnya kenapa? Apa kau bisa menangkapku? Paman, sepertinya orang ini bukan orang baik-baik. Datang naik mobil tengah malam begini, jangan-jangan dia komplotannya Lin Ziyuan. Benar. Uang yang dipegang Lin Ziyuan sepertinya terkait dengan orang ini. Dia juga penjahat. Wah, Lau Niu, kita harus cari cara. Jangan biarkan orang baik seperti Paman Hu justru terseret dalam urusan ini. Tenang saja, karena dia sang penyelamat, pasti dia bukan orang sembarangan. Tunggu, semua berhenti. Kenapa? Kau kenal benda di pinggangku ini? Kau? Siapa kau sebenarnya? Lihat baik-baik. Aku petugas khusus untuk memberantas penjahat. Kepala Satuan Pengamanan Kabupaten. Apalagi yang mau kalian katakan sekarang? Kameradhu. Tuan, mohon dengarkan penjelasan saya. Baik, kalau kau mau memberi penjelasan. Bawa orang-orangmu, lalu menyerahlah di kantor kabupaten. Di sana kau bisa menjelaskan sepuasnya. Kamradhu, saya bersalah. Saya sungguh bersalah. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Paman Hu, aku baik-baik saja. Xiaoyun, cepat bantu paman. Kalau kami harus menyerahkan diri ke kabupaten, posisiku takkan bisa dipertahankan lagi. Keluarga kita akan hancur. Paman, aku tak bisa menolongmu. Aku masih ada urusan lain, aku pamit dulu. Saudara Ziyuan, tolong bantu saya berbicara baik-baik. Persoalan Siulan, sepenuhnya kesalahan keluarga Wang kami tak berani mengulanginya lagi. Minta maaf saja sudah cukup. Kalau begitu, untuk apa ada tim keamanan? Ayah, aku mau menikah. Aku akan menikahi Siulan. Saudara Ziyuan, hari ini akan kuberi pelajaran berat pada anak ini, agar amarahmu reda. Bagaimana menurutmu? Bawa keluargamu, dan pergi dari sini sekarang juga. Paman Hu, rupanya Paman adalah pejabat penting di kabupaten. Kali ini saya sungguh berterima kasih pada Paman. Saudaraku, tak usah sungkan. Kebetulan aku memang sedang di sini.
Terima kasih. Jangan begitu, Paman. Aku cuma melakukan yang semestinya. Ziyuan, ini sisa $500, tolong simpan baik-baik. Hari sudah terlalu larut, aku mesti lekas kembali ke kota kabupaten. Paman Hu, Paman tak mau singgah makan sebentar? Malam ini sudah terlampau larut. Begitu saja, kalau kau sempat ke kota kabupaten, Paman yang akan mentraktirmu. Kak, sejauh ini aku masih merasa seperti bermimpi. Bagaimana bisa kakak sehebat ini? Hebat juga, Paman Hu. Tadi aku pun sempat kebingungan. Untung ada sapi tua kita. Kali ini, dia benar-benar penyelamat kita. Dia juga luar biasa. Betul. Dulu aku sempat ingin menjual si sapi tua itu demi uang. Maafkan aku, sapi tua. Sekarang semua urusan beres. Kelak keluarga Wang tak akan berani mengusik kita lagi. Kalian lapar, bukan? Coba lihat apa yang kubawa pulang. Astaga, adikku, dari mana kau dapat makanan senikmat ini? Aku tahu, kakak pasti membelinya di pasar gelap. Tapi kak, dari mana kau dapat uang? Kalian masuk dulu ke rumah. Usai kuberi makan si sapi tua, akan kuceritakan semuanya pelan-pelan. Apa yang terjadi hari ini sungguh menegangkan. Ginseng, keluarga kita benar-benar beruntung. Bahkan saat membuka lahan pun kita menemukan ginseng. Tak heran semalam begitu banyak warga desa berbondong-bondong menuju lahan tandus di Gunung Timur. Rupanya mereka juga ingin menggali ginseng. Biarkan saja mereka menggali. Pasti mereka takkan menemukan apa-apa. Semua ini berkat ayah dan ibu di atas sana. Adik-adik, mari kita ambil beberapa hidangan lezat untuk menyalakan hiyo bagi ayah dan ibu. Ayah, ibu, Ziyuan dari keluarga kita kini sudah berhasil. Nasibnya pun telah berubah. Semua ini ia beli sebagai tanda baktinya kepada kalian. Kakak sekarang hebat sekali loh. Orang-orang jahat yang menindas keluarga kita semua telah diusir oleh kakak. Tapi, ayah, ibu, aku tetap sangat merindukan kalian. Andai saja kalian masih hidup, pasti kalian bisa merasakan kebahagiaan ini. Ayah, ibu, aku tahu apa yang paling kalian inginkan. Arwah kalian di surga. Putramu ini akan segera menghadirkan seorang menantu yang sungguh baik untuk kalian. Adik, apa kau maksud gadis dari keluarga bayi itu? Kak, apakah Bayi Yakin sudah setuju? Mana mungkin secepat itu? Aku dan Bayi Yakin baru saling kenal beberapa hari. Semuanya harus dijalani perlahan. Uang sebanyak ini, seumur hidup kakak belum pernah melihatnya. Sampai tanganku gemetar rasanya. Uang ini, setengahnya simpan untuk biaya kuliah Xiu Mei nanti. Sisanya kakak bawa untuk kebutuhan rumah. Tidak bisa begitu. $500 yang tersisa ini harus kusimpan untuk uang lamaranmu. Apalagi Bayi Yakin orang kota. Dia belum tentu mau melirik uang segini. Keluarga Yakin sangat berbeda dengan keluarga Wang. Kalau dia gadis yang mengejar harta, aku pun takkan mau dengannya. Jangan bicara sembarangan. Uang lamaran itu memang harus diberikan. Ini tidak boleh ditunda-tunda lagi. Besok akan kubawa hantaran ke keluarga Bayi untuk melamar. Bagus sekali. Kakak tak perlu lagi menikahi Wang Xiaoyun itu. Tapi aku penasaran, calon kakak iparku Yakin sebenarnya seperti apa wataknya? Tenang saja, Dik. Yakin memang berbeda. Orang seperti Wang Xiaoyun itu bahkan tak pantas sekadar membawakan sepatu Yakin. Wah, pernikahannya saja belum berlangsung tapi sudah melindunginya begitu. Baru kali ini aku melihat kakak bisa seprotektif itu. Sepertinya kakak benar-benar mencintai calon ipar Yakin ya. Pembukaan lahan 30 hektar itu sudah rampung kemarin. Hari ini, lebih baik aku ajak Yakin berjalan-jalan ke gunung dan sungai.
Siu Mei, aku mau pergi melamar ke keluarga Bai. Kenapa gadis kecil sepertimu ikut juga? Kak, kumohon, aku ingin menemui calon kakak ipar Yakin. Ini tidak sesuai aturan. Kau akan ditertawakan kalau pergi ke sana. Bukan begitu? Kak, kau sungguh mau melamar sekarang? Bukankah ini terlalu cepat? Ziyuan, apa kau di rumah? Paman Bai, Bibi Zhao, kenapa kalian ke sini? Ziyuan, saya datang bersama pamanmu, karena ada yang ingin kami bicarakan dengan keluargamu. Ini pasti Bibi Zhao ya? Datang saja sudah cukup. Kenapa repot-repot bawa hadiah juga? Saya jadi sungkan. Siu Mei, cepat rapikan ruangan di dalam. Jangan sungkan sama sekali. Yakin kau juga masuk dan bantu mereka. Anda pasti Kak Siulan ya? Pekerjaan apapun di dalam, biar saya saja yang kerjakan. Jangan begitu. Yakin, kau ini tamu dari jauh? Tak mungkin kubiarkan kau bekerja. Kak Yakin, biar ku antar ke dalam. Kau benar-benar cantik. Rumput gandum hitam ini untuk sapi tua kita. Katanya ini rumput kesukaannya. Paman, Bibi, rumput gandum sebaik ini cuma ada di dalam hutan. Kalian masuk hutan, ya? Sejujurnya, agak memalukan. Keluarga kami sudah bangun sebelum fajar, lalu susah payah mencarinya di hutan. Hanya Yakin yang mampu bekerja. Aku dan ibunya cuma membantu saja. Setelah lama berusaha, kami cuma mendapat sedikit ini. Sudahlah, apa belum cukup memalukan? Soalnya, kemarin sapi tua itu sudah bekerja keras membuka lahan. Keluarga kami saat ini tidak punya pakan enak untuk diberi kepadanya. Jadi kami cuma bisa memotong rumput sebagai wujud terima. Kasih kami, Paman, Bibi, ayo masuk ke dalam. Jangan terus berbincang di luar, nanti disangka kita orang luar. Tapi tua, Paman, Bibi juga Yakin sengaja masuk hutan untuk membawakanmu rumput gandum hitam sebagai wujud terima kasih kami padamu. Keluarga ini baik kan? Melihat penampilan mereka, pasti mereka datang melamar. Cepat masuk dan lihat kondisinya. Aku akan memakan rumput ini sambil membantumu memikirkan langkah selanjutnya untuk menghadapi kedua penjahat itu, Chen Wenhua dan Wang Xiaoyun. Chen Wenhua dan Wang Xiaoyun masih berani mencelakaiku? Mereka pasti sedang merencanakan konspirasi diam-diam. Tapi tenang saja, aku sudah punya rencana matang. Begitu kamu resmi bertunangan dengan Bai Yakin, kita akan bersiap membalas mereka. Siulan, aku tahu kamu yang memegang kendali atas keluarga Lin sekarang. Sebab itu aku datang bersama pamanmu, ingin membantu Yakin kami melamar. Bibi, ini? Mana ada pihak wanita yang datang melamar pihak pria? Maafkan saya yang salah. Seharusnya saya lebih awal pergi ke rumah Anda untuk melamar. Apa? Siulan, kamu serius? Kalian juga berniat melamar untuk Ziyuan? Benar sekali. Gadis dari kota seperti Yakin bersedia melirik adik saya. Itu benar-benar berkah bagi keluarga Lin. Lagi pula, adik saya itu sudah lama menaruh hati pada Yakin. Kalau begitu aku merasa lega. Hanya saja dengan kondisi keluarga kami sekarang, semoga saja kami tidak merepotkan kalian. Paman, Anda jangan bicara begitu. Meskipun pendidikan saya tidak tinggi, tapi saya tahu betapa sulitnya keluarga Anda bertahan di kota. Ditambah lagi, keluarga kami tidak pernah memandang status sosial. Gadis baik seperti Yakin sangat langka dan sangat sulit untuk ditemukan. Siulan, kita tidak perlu meributkan siapa yang melamar duluan, tetapkan saja hubungan ini sekarang. Keluarga kami tentu saja bersedia. Anak itu, Ziyuan, sudah lama memohon padaku untuk melamar. Tapi aku belum tahu apa yang dipikirkan oleh adik Yakin. Nak, Papa dan Mama selalu menghargai pikiranmu. Jika kamu tidak bersedia, masih belum terlambat untuk sekarang. Ma, kapan aku pernah bilang tidak bersedia? Kak Yakin. Bukan. Harusnya aku panggilmu Kakak Yakin sekarang. Kakak jangan sungkan. Di sini tak ada orang luar kok. Ziyuan, kemarilah. Ziyuan, sekarang di hadapan kakakmu ini, beri kepastian pada Paman dan Bibi bahwa kamu pasti akan memperlakukan Yakin dengan baik kelak. Tenang saja, gadis sebaik Yakin ini pasti akan sangat kusayangi
Mana mungkin aku tak memperlakukannya dengan baik. Tapi tetap saja kau harus menjaminnya. Almarhum orang tua kita mengawasi dari atas sana. Jika nanti kamu berani melukai Yakin sedikit saja, tak peduli orang lain, aku, Lin Siulan, tak akan membiarkanmu. Aku bersumpah, aku pasti akan memperlakukan Yakin sebaik-baiknya. Sudah, jangan mendesak Kak Ziwan terus-menerus. Dia sudah mengatakannya berulang kali. Sebenarnya, meski ia tak mengatakannya, aku tetap percaya padanya. Kakak Ziwan, kamu juga tahu kondisi keluarga kami. Kami tak punya barang mewah. Sebagai hadiah pertemuan ini beberapa perhiasan warisan keluarga Bai. Barang-barang ini peninggalan keluarga Bai. Sekarang tak ada yang berani menjualnya. Dijual pun tak akan laku. Jadi mohon jangan diremehkan, ya? Ya Tuhan. Bibi, semua ini emas. Mana mungkin aku berani menerimanya? Siulan, terima saja. Ini tidak pantas. Meski harus memberi perhiasan emas, seharusnya kami yang memberikannya kepada Yakin. Siulan, Bibi akan jujur padamu. Selama Ziyuan bisa bersikap baik pada Yakin, aku dan pamanmu akan tenang. Kami tak mengharapkan apapun. Benar. Kami bahkan tak menuntut uang mahar sepeser pun. Padahal, paman Bibi pernah sangat kaya dan sudah melihat banyak hal, tapi tak meminta mahar sepeser pun. Itu benar-benar luar biasa. Paman, Bibi, bagaimana kalau begini saja? Anggap perhiasan ini sebagai mas kawin Yakin, biarkan Yakin yang menyimpannya. Sejak kecil Yacin memang tak suka emas maupun perak. Sebaiknya kau saja yang menyimpannya, Siulan. Yakin. Ayo temani aku jalan-jalan sebentar. Tapi aku sudah berjanji pada Xiu Mei untuk membantunya belajar matematika. Mungkin lain kali saja. Hah? Secepat ini kau sudah akrab dengan adikku. Xiu Mei bahkan meminta bantuanmu untuk mengajarinya. Pengetahuan kakak ipar Yakin memang hebat. Tadi saat aku berbincang dengannya, dia mampu menyelesaikan beberapa soal matematika yang sulit. Betul sekali. Sekarang sudah selesai. Kebetulan aku sedang senggang. Sebaiknya aku temui Lau Niu untuk berbincang. Ziyuan, kau datang tepat waktu. Aku sedang memikirkan cara menghadapi Chen Wenhua. Lau Niu, aku sudah bertunangan dengan Yakin. Apakah Chen Wenhua dan Wang Xiaoyun akan tetap? Mengusikku, kata pepatah. Kita tak takut pencuri yang beraksi, tapi kita gentar pada pencuri yang terus mengintai. Tipe seperti Chen Wenhua penuh niat buruk. Aku khawatir ia berniat membalas dendam padamu. Tadi malam, Wang Jianse dan kawan-kawannya datang membuat onar. Di rumahku, kurasa itu juga tipu muslihat Chen. Wenhua, maka kita harus segera mencari solusinya. Omong-omong, tunangan Chen Wenhua yang di kota. Apakah Lau Niu tahu siapa dia? Namanya Zhao Yuefang, aku tahu alamatnya. Kalau begitu lebih gampang. Sekarang, aku akan menulis surat lalu mengirimkannya. Biarkan Zhao Yuefang yang menentukannya. Strategimu benar-benar cemerlang. Lau Niu, aku sungguh kagum padamu. Pak petugas, saya hendak mengirim surat. Ziyuan, rumahmu tampak ramai sekali. Ada apa sebenarnya? Sebenarnya tidak terjadi apa-apa. Cuma saya baru bertunangan. Ziyuan, benarkah kau akan menikahi Wang Xiaoyun itu? Bukan Wang Xiaoyun, melainkan Bai Yakin yang datang dari kota ke desa kita. Bukankah dia dari keluarga kapitalis kota yang terkena musibah? Berita baik, berita baik. Apakah kalian sudah mendengar beritanya? Pemuda dari keluarga Lin itu dengan nona muda kedua dari keluarga Bai di kota sudah bertunangan? Betul, kalau begitu, Lin Ziyuan memang sangat beruntung. Kak Ziyuan, kenapa tanah di sini begini? Banyak sekali jejak kaki di sini. Itu karena aku menemukan ginseng di sini. Orang-orang desa datang ke sini tengah malam dengan membawa senter. Mereka juga ingin mencari ginseng. Lalu apa mereka berhasil? Tentu saja tidak. Untuk harta karun seperti ginseng, hanya bisa ditemukan karena keberuntungan. Kak Ziyuan, sepertinya ada anak sungai di sana.
Ayo kita tangkap ikan. Kamu mau makan ikan lagi? Tunggu sebentar, aku buatkan alat pancing. Lalu kita pergi memancing. Membuat alat pancing tak mudah, apalagi kita tak punya benang dan kail. Kamu ada benarnya. Kalau begitu, kita turun ke sungai saja untuk menangkap ikan. Launiu, kau hebat. Sekarang kita punya kail. Kebetulan aku membawa segulung benang. Dengan kail buatanku ini, dijamin kau bisa menangkap banyak ikan besar. Cepat, teman Yakin. Aku akan makan rumput di sekitar sini saja. Kak Ziyuan, kamu luar biasa. Ikan ini beratnya setidaknya 5 atau 6 pon. Kita bisa masak sepanci besar sup ikan nanti begitu pulang. Lihat, aku masih bisa dapat beberapa ekor lagi. Yakin, kamu juga coba. Tapi aku tidak tahu cara memancing. Ayolah, coba saja, pasti bisa. Astaga, Yakin. Jangan banyak bergerak. Ikannya sudah kena kail. Ah, ikannya besar sekali. Benarkah aku yang memancingnya? Gadis bodoh, tentu saja kamu yang memancingnya. Benar-benar tak tahu malu. Sembunyi di sini tengah hari cuma untuk bermesraan. Benar-benar bikin aku geram. Mengapa mereka bisa hidup senyaman itu? Pelankan suaramu, jangan sampai mereka dengar. Apa? Chen Wenhua, kau pria tak berhati. Sekarang malah ketakutan? Kalau bukan karena kau, pamanku takkan secelaka itu, kan? Pamanmu ke kota untuk menyerahkan diri, lalu didepak dari tim produksi. Aku juga tak berdaya. Masih bilang hari itu bukan kau yang menghasutnya saat pamanku membawa orang menculik Lin Xiulan? Aku juga tak menyangka kalau dia Lin Ziyuan ternyata kenal pejabat besar di kabupaten. Aku tak peduli. Sekarang, Lin Ziyuan dan putri keluarga kaya itu sudah bertunangan. Kau pun harus melamarku ke rumah. Aku harus merebut kembali harga diriku. Kudengar Lin Ziyuan memberi $1.000 mas kawin pada Bai Yakin, jadi kau harus memberi $2.000. Xiao Yun, apa kau sudah gila? Mana mungkin aku punya uang sebanyak itu? Berani berbuat, tak berani bertanggung jawab. Aku hamil, dan ini anakmu. Xiao Yun, dengarkan aku dulu. Kau tetap harus menikah dengan Lin Ziyuan. Dengan begitu, mas kawin $1.000 itu bukankah jatuh ke tanganmu? Apa katamu? Mengapa aku harus tetap menikah dengan Lin Ziyuan? Setelah kau melahirkan anak kita di rumah keluarga Lin, dan aku berhasil kembali ke kota, saat itu aku akan menjemputmu dan anak kita ke kota untuk hidup mewah. Tapi sekarang Lin Ziyuan sudah bersama Bai Yakin, mana mungkin dia masih mau menikahiku? Menurutku begini saja. Besok cari waktu yang pas, kamu langsung ke kamar Lin Ziyuan, dan rebahan saja di ranjangnya. Ide apa itu? Xiao Yun, dengarkan aku dulu. Begitu kau di atas kasurnya, teriaklah keras-keras, nanti kubawa keluargamu menerobos masuk. Lalu bilang saja semuanya sudah terjadi dan Lin Ziyuan harus setuju, suka atau tidak. Ini. Bagaimana aku bisa menampakkan muka lagi sesudahnya? Satu desa pasti akan membicarakanku, aku takkan sanggup menahannya. Tapi sebentar lagi, perutmu tak bisa disembunyikan. Lalu apa yang akan kau lakukan? Ini satu-satunya jalan. Tapi, Chen Wenhua, harus kuperingatkan kau. Sesudah Lin Ziyuan bertanggung jawab, kau tak boleh menelantarkanku. Kalau tidak, urusan kita belum selesai. Tenang saja. Ziyuan,
Barusan aku dengar Chen Wenhua dan Wang Xiaoyun merencanakan sesuatu. Mereka berdua benar-benar tak tahu malu. Lagi-lagi apa yang mereka perbuat? Rencana mereka sungguh kejam. Kalau bukan karena kau, Lao Niu, yang mendengarnya, mungkin aku benar-benar sudah habis. Lalu kau ada cara untuk menghadapinya? Tenang saja, aku sudah punya siasat. Ya ampun, kalian dapat ikan sebesar ini dari mana? Bukan beli. Aku dan Kak Ziyuan yang memancingnya di sungai. Ah, masa sih? Di sungai desa itu mana mungkin ada ikan sebesar ini? Paman Bai, ini betulan, ini memang hasil pancingan. Karena Ziyuan yang bilang, jadi aku percaya. Lumayan juga, kemampuan memancingmu hampir menyaingiku. Sepertinya Paman Bai memang pakar mancing. Lain kali saya perlu banyak belajar dari Anda. Perhatikan ayah dan putra ini, sedang asyik saling memuji. Tapi Ziyuan, bukankah seharusnya kau mengganti panggilanmu? Ganti panggilannya, artinya jangan panggil paman dan bibi lagi. Sebaiknya panggil papa dan mama. Papa, Mama, sekarang aku dan Yakin akan menyiapkan sup ikan sebagai bakti kami pada kalian. Anak baik, kamu dan Yakin tunggu saja di dalam. Hari ini biar mama dan papa yang masak. Baik, kami sudah mempelajari beberapa hidangan dari Siulan. Kebetulan hari ini ingin mempraktikannya. Sebaiknya biar aku dan Yakin saja, ikan ini saja belum dibersihkan. Benar juga, aku sampai lupa soal itu. Istriku, kau bisa membersihkan ikan? Ah, bersihkan ikan? Untuk itu aku tak berani, Siulan pun tak mengajari kita caranya. Kalau begitu, kalian tunggu di rumah saja untuk makan. Hebat sekali, si anak ini, Ziyuan, tak seperti pria lain di desa. Dia begitu perhatian dan pandai memasak pula. Putri kita pasti berbahagia dengannya. Kalau begitu, menurutmu, apakah pernikahan mereka perlu segera dilangsungkan? Menurutmu, pernikahan ini, bukankah ini terlalu mendadak dan terlalu cepat? Jangan lupa keadaan keluarga kita. Kalau pernikahan ini terus ditunda, hal buruk bisa saja terjadi. Aku benar-benar berharap Yakin lekas menikah, agar situasi lekas tenang. Istriku, kau benar. Kalau begitu, aku akan berbicara dengan kakak Ziyuan dan segera menggelar pernikahan anak-anak. Kak Ziyuan, besok kau akan menemuiku lagi? Sepertinya kau sulit melepasku, ya? Aku tak bilang begitu. Namun, bisakah kau tinggal sedikit lebih lama? Kak Ziyuan, kenapa kau menghela napas? Apakah kau cemas tentang pernikahan kita? Apa katamu? Menikah? Kak Ziyuan, kau tak perlu khawatir. Keluargaku tak menuntut mas kawin. Aku pun tidak serakah. Kau begitu baik padaku. Aku pun akan memperlakukanmu dengan baik seumur hidupku. Karena Yakin sudah berkata demikian, aku harus segera menyiapkan pernikahan. Soal urusan Wang Xiaoyun juga harus lekas diselesaikan. Xiu Mei, besok ada hal yang perlu bantuanmu. Kakak, kenapa kamu begitu sopan? Ada keperluan apa? Ini terkait dengan Wang Xiaoyun. Dasar manusia rendahan, tak tahu malu. Tak disangka Wang Xiaoyun dan Chen Wenhua ternyata seperti itu. Kakak, apa rencanamu untuk besok? Duduklah. Besok, pakailah bajuku. Bersembunyilah di ranjang kamar saya. Lalu tunggu hingga Wang Xiaoyun masuk. Kakak, ide kakak ini sungguh luar biasa. Jangan ceritakan soal ini pada kakak kita. Hatinya terlalu lembut, dia pasti tidak akan setuju. Tenang saja, kakak kita tak sempat mempedulikan Wang Xiaoyun. Dia sedang sangat sibuk menyiapkan pernikahanmu. Adik, aku ingin membahas sesuatu denganmu. Xiu Mei, jangan di sini, pergilah ke kamarmu dan belajar. Kakak mengusirku lagi. Apa yang ingin kakak bicarakan dengan kakakku? Cepatlah ulang pelajaranmu. Sebentar lagi kamu harus ikut ujian masuk universitas. Ziyuan,
Kamu dan Yakin kini sudah bertunangan. Haruskah kita memilih hari baik, lalu menggelar pernikahan kalian? Kakak, biar saja kakak yang memutuskan. Aku ikut saja. Adik bodoh, ini bukan hal yang bisa kita tetapkan sendiri. Kita harus mendapat restu keluarga Yakin. Kalau begitu kakak tenang saja. Sepertinya Yakin di sana juga ingin lekas menikah ke sini. Mana mungkin ada keberuntungan sebesar itu? Kakak baru dengar kabar di luar, katanya warga kota sudah boleh pulang. Kamu tahu seberapa besar bisnis milik keluarga Yakin di kota? Terus terang aku juga tak tahu. Aku juga kurang yakin. Namun kabarnya, usaha itu benar-benar sangat besar. Jadi pernikahanmu tak boleh ditunda lagi. Kak, Bai Shanhai dan Zhou Yuting bukan orang yang cuma melihat harta, apalagi orang yang suka ingkar janji. Jadi tenang saja. Adik, bukannya Kak mempersoalkan seberapa kaya keluarga Bai kelak? Aku hanya khawatir kau yang bakal dirugikan. Mana mungkin aku akan dirugikan? Kelak Yakin akan pulang ke kota dan kembali jadi nona besar keluarga kaya, Kak. Aku khawatir kau juga harus ikut ke kota dan tak terbiasa dengan kehidupan di sana. Kak, apa kau takut keluarga Bai berubah pikiran dan Yakin pun berbalik nanti? Aku cuma mengkhawatirkan adikku sendiri. Tidak ada hubungannya dengan mereka. Kak, penilaianku soal orang cukup akurat. Yakin adalah gadis yang baik, kebaikan serta ketulusannya tidak ada hubungannya dengan statusnya. Kak, demi membuat ibunya dapat menikmati semangkuk sup ikan, Yakin sampai hampir kehilangan nyawa di tepi sungai. Lihatlah bakti Yakin, kebaikan seperti itu, mana mungkin dia berpaling hanya karena statusnya? Kalau begitu aku tenang. Tak menyangka Yakin telah begitu menderita. Nanti setelah dia menikah masuk ke keluarga kita, kau harus benar-benar mencintai dan menjaganya. Paman, Bibi, kenapa kalian bawa barang lagi? Kita ini sudah satu keluarga, tak perlu serba formal. Ikan-ikan ini kami tangkap oleh Ziyuan di sungai kemarin, dan keluarga kami sudah membersihkannya semalam. Bukankah pas kalau kami membawakannya untuk kalian? Tantemu awalnya takut membunuh ikan, tapi setelah memberanikan diri, akhirnya ia bisa juga. Kami belum pernah mengerjakan kerja kasar sebelumnya, jadi, si Ulan, jangan menertawakan kami, ya. Ziyuan, kau temani Yakin. Aku mau bicara dengan paman dan tante di ruang timur. Kebetulan, aku belum memberi makan sapi. Rumput ini segar sekali. Pagi tadi aku pergi memotong rumput di tempat kita memancing kemarin. Cuma Yakin yang baik padaku. Rumput gandum hitam ini yang paling muda dan jadi pakan favorit si sapi tua ini. Kak Ziyuan, apa yang sedang kau tertawakan? Tidak ada. Katanya sapi ini sedang memujimu. Kak Ziyuan, kau mulai bicara sembarangan lagi. Mana mungkin sapi bisa bicara? Dia kan cuma sapi. Ya, kau benar. Memang aku sedang bercanda. Apa kau masih ingat tunangan Chen Wenhua di kota, si Zhao Yuefang itu? Tentu saja ingat. Belum lama ini aku menulis surat padanya, menceritakan tentang hubungan gelap Chen Wenhua dengan Wang Xiaoyun. Zhao Yuefang akan tiba di desa hari ini. Kebetulan sekali, drama yang akan dimainkan Wang Xiaoyun nanti pasti bakal jauh lebih seru. Kak Ziyuan, sedang menertawakan apa? Apakah ada sesuatu di wajahku? Gadis bodoh, memangnya apa urusannya denganmu? Nanti akan ada pertunjukan seru. Aku tak bisa menahan tawa setiap kali memikirkannya. Pertunjukan seru apa? Tunggu saja di sini. Sebentar lagi kau akan mengetahuinya. Ini kesempatan paling baik. Kau tahu Lin Ziyuan menempati kamar yang mana, kan? Tentu saja aku tahu, kamar di sisi timur. Sepertinya sekarang dia masih bermalas-malasan di ranjang. Begitu masuk, rebahkan dirimu di ranjang, pejamkan mata lalu menangislah histeris. Aku akan menemui ayahmu sekarang, kemudian membawa orang-orang keluarga Wang ke sini. Orang-orang keluargaku saja tak cukup. Kau harus mengajak lebih banyak orang yang gemar ikut campur urusan orang lain. Semakin besar keributannya, semakin mudah diurus. Baik, aku mengerti. Ayo kita bagi tugas. Lin Ziyuan, kau menindasku. Tidak mau. Kau harus bertanggung jawab padaku. Ada apa ini? Sepertinya suara itu datang dari kamar timur. Ada seorang gadis yang menangis. Tadi sepertinya dia memanggil nama Ziyuan. Ini, tidak mungkin Ziyuan sedang mengganggu Yakin, kan? Tak mungkin. Suara itu tidak terdengar seperti Yakin. Malah terdengar agak mirip Wang Xiaoyun. Di mana bocah bajingan Lin Ziyuan itu? Suruh dia keluar menemui aku sekarang. Paman Wang, apa yang Anda lakukan? Ziyuan, bagaimana dia bisa menyinggung keluarga Wang lagi? Lin Ziyuan, dengarkan baik-baik. Putriku Xiaoyun tidak pulang semalaman. Katanya dia bermalam di rumah kalian, tepatnya di kamar Lin Ziyuan.
Kamu bicara sembarangan. Mana mungkin adikku melakukan hal seperti itu? Dia sudah bertunangan dengan Yakin. Tak percaya ya? Kalau begitu, akan kupanggil putriku keluar. Biar kau lihat dengan mata kepalamu sendiri. Xiaoyun, keluarlah. Sayang, apakah Lin Ziyuan mengganggumu? Ayah, Lin Ziyuan bukan cuma menggangguku, dia bahkan sudah merenggut kesucianku. Di mana Lin Ziyuan? Suruh bajingan itu keluar. Sekarang juga jelaskan padaku bagaimana dia berniat bertanggung jawab atas ini. Mana Lin Ziyuan? Suruh brengsek itu keluar. Jelaskan semua padaku. Sekarang, apa rencanamu menyelesaikan masalah ini? Ayah, berhenti berteriak. Lin Ziyuan masih di atas kasur, di kamar. Paman Wang, menurutku, karena masalah ini sudah terlanjur terjadi, Anda juga perlu memikirkan nasib Xiaoyun. Chen Wenhua, apa maksudmu? Bicaralah jelas. Karena nasi sudah jadi bubur, kupikir sebaiknya Xiaoyun menikah saja dengan Lin Ziyuan. Apa? Lin Ziyuan sudah menodai putriku, lalu aku harus menikahkannya dengan dia? Ayah, aku juga berpikiran begitu. Lagi pula keadaannya sudah begini. Selain Lin Ziyuan, siapa lagi yang mau menikahiku? Memang susah menahan gadis di rumah. Karena engkau berkata begitu nak, hari ini juga Lin Ziyuan harus setuju dan siapkan uang maharnya. Kakak Siulan, aku takkan menuntut mahar yang besar. Aku tahu tabungan keluargamu paling banyak $1.000, beri saja kami $800. $800 kurasa cukup, tapi setelah Xiaoyun menikah dan tinggal di rumah keluarga Lin, ia tak boleh menderita atau berdesak-desakan di satu pekarangan dengan kalian. Ayah, tenang saja. Aku yakin kakak Siulan tahu yang terbaik. Aku juga tak banyak tuntutan. Kamar ini harus direnovasi. Betul. Lalu Lin Xiulan dan Lin Xiumei semua harus pindah. Sebaiknya kalian pisah rumah saja. Ada satu hal lagi. Saat pesta pernikahan nanti, sembelih sapi tua di rumah itu. Aku ingin semua warga desa makan daging sapi. Lin Xiulan, syarat dari keluarga Wang sudah kami ajukan. Sekarang bagaimana pendapatmu? Diatur apanya? Aku cuma punya satu jawaban. Jangan harap. Lin Xiulan, kenapa berteriak-teriak? Semua ini ulah buruk keluarga Lin Ziyuan. Apa? Masih nggak terima? Apa yang telah Ziyuan kulakukan? Aku baru saja keluar dari kamar Lin Ziyuan. Perlu kujelaskan apa yang baru saja terjadi. Seluruh warga desa bisa jadi saksi. Putriku, suruh Lin Ziyuan keluar sekarang juga. Ayah akan menuntaskannya untukmu. Sepertinya Ziyuan sedang malu. Tadi aku panggil dia 2 kali di kamar, tapi dia tak menjawab sama sekali. Ada apa ribut-ribut begini? Tak bisakah kalian biarkan orang tidur? Ah? Lin Xiumei, kok malah kamu? Loh, kenapa justru Lin Xiumei yang keluar? Lalu di mana Lin Ziyuan? Tadi malam aku tukar kamar dengan kakak. Memang aku yang tidur di kamar timur. Sekarang harus bagaimana? Xiaoyun, lepaskan tanganmu. Banyak orang di sini, semua sedang memerhatikan. Jadi yang di kamar timur itu kamu, Lin Xiumei. Lalu, di mana Lin Ziyuan? Siapa yang memanggilku? Dengar baik-baik kalian semua. Aku, Lin Ziyuan, seumur hidup hanya mencintai satu perempuan, yakni Bai Yakin. Wang Xiaoyun, pagi-pagi begini kau diam-diam masuk ke kamar timur, merebahkan diri di ranjang, lalu berteriak keras. Bukankah kau cuma ingin menjebak kakakku? Kau benar-benar tak tahu malu. Wang Xiaoyun, tindakanmu ini, bukankah ini cuma merendahkan dirimu sendiri? Memalukan sekali. Lekas pulang. Ayah, tolong dengar penjelasanku. Apa lagi yang ingin kau katakan? Belum juga merasa malu? Chen Wenhua, keluarlah dan bantu aku menjelaskan. Rencana menjebak Lin Ziyuan. Bukankah itu gagasanmu? Wang Xiaoyun, kau jangan asal menuduhku. Apa kaitannya semua ini denganku? Baik, Jurubar. Sekarang kau masih tak mau mengaku? Percaya tidak. Akan kubuka semua yang telah kau perbuat. Apa yang sebenarnya dilakukan Chen Wenhua? Xiaoyun, sebentar lagi aku bisa pulang ke kota. Tolong jangan bilang apa-apa. Halo, semuanya.
Saya Zhao Yuefang, datang dari kota. Aku kemari untuk menemukan Chen Wenhua. Yuefang, ngapain kamu di sini? Aku dengar kau, Chen Wenhua, sudah punya pacar baru di desa ini, jadi aku datang untuk putus denganmu. Yuefang, aku cuma mencintaimu seorang. Omong kosong itu, kau dengar dari siapa? Aku tak berbuat apa-apa di desa ini. Bukankah aku menunggu saatnya kembali ke kota untuk menikah denganmu? Lepaskan tanganmu, bicara yang baik, jangan sentuh aku sembarangan. Bukankah kau bilang sudah putus dengan wanita kota ini? Lalu kenapa dia datang mencarimu ke sini? Bukankah kau berjanji akan membawaku ke kota? Jelaskan padaku sekarang juga. Chen Wenhua, kau masih bilang tak menggoda wanita lain, lalu siapa dia sebenarnya? Yuefang, aku cuma mencintaimu. Wang Xiaoyun yang lebih dulu menggoda aku cuma main-main dengannya. Diam, apapun yang kau katakan percuma saja. Aku kesini cuma untuk putus. Mulai sekarang jangan ganggu aku lagi. Kalau tidak, akan kupanggil petugas keamanan untuk menangkapmu. Yuefang, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Kamulah satu-satunya yang kucintai. Hei Chen, mau lari? Dalam perutku ada anakmu. Wang Xiaoyun, kamu, jangan asal bicara. Aku tidak tahu apa-apa. Chen, kamu wajib menikahiku, serta membayar ganti rugi $2.000 kepadaku. Aku tak punya uang sebanyak itu. Jelas-jelas kau sedang mempermainkanku, ya? Masih berani bilang akulah yang merayumu, padahal jelas kau yang menggoda. Xiaoyun, sekarang jelaskan pada ayah apa yang sebenarnya terjadi. Ayah, ini semua kesalahan putri ayah, karena tertipu oleh Chen Wenhua. Dialah biang keladinya. Ini sungguh membuatku murka. Aku benar-benar marah. Minggir. Sekarang juga akan kuhabisi Chen Wenhua. Paman Wang, jangan. Jika paman menghabisiku, bagaimana nasib Xiaoyun? Ayah, jangan marah lagi. Mari kita bawa Chen Wenhua, biar dia masuk keluarga Wang dan tinggal di sana. Aku tak mau tinggal di rumah istri. Jangan bermimpi. Sekarang ikut aku pulang ke keluarga Wang dan kerja di ladang. Berani kau keluar dari keluarga Wang selangkah saja, kupatahkan kakimu. Pertunjukannya selesai. Yakin, menurutmu, seru tidak? Ternyata Wang Xiaoyun sungguh kejam, Chen Wenhua malah lebih parah. Semoga nanti hidup mereka berdua baik-baik saja. Kenapa kita bahas mereka? Sekarang yang harus dipikirkan adalah urusan pernikahan kalian berdua. Soal pernikahan ini, kali ini aku harus memutuskan. Jadi aku punya satu gagasan. Bagaimana? Ziyuan, kau tak mau menikahi Yakin? Istriku, apakah Ziyuan berubah pikiran? Tidak akan. Aku percaya pada pemuda ini, Ziyuan. Kak Ziyuan, apa kau berubah pikiran? Kalian semua salah paham. Kalau aku tak menikahi Yakin, lalu siapa lagi? Kau ini suka sekali bikin orang tegang. Lalu apa yang kau pikirkan? Ayah, ibu, Yakin putri tunggal kalian. Setelah aku menikahinya, kalian berdua akan tinggal sendirian di rumah tua itu. Sebagai menantu, mana mungkin hatiku tenang? Ziyuan, katakan saja apa yang kau pikirkan. Apapun yang kau pikirkan, kami berdua dapat menerimanya. Kak, gawat. Jangan-jangan kakak mau jadi menantu yang tinggal di keluarga Bai? Apa yang kau bicarakan? Ziyuan itu putra tunggal keluarga Lin kita. Setelah aku dan Yakin menikah, aku akan membangun rumah baru. Kalian berdua harus pindah ke sana. Kedepannya, kedua keluarga kita akan hidup bersama. Aku benar-benar tak salah menilainya. Anak ini, Ziyuan, dia siap merawat kita di masa tua kelak. Anak ini benar-benar menantu yang baik yang sangat sulit dicari. Bagus sekali. Memang Ziyuan benar-benar bijaksana. Mari kita lakukan begitu saja. Permisi, apakah saudara Bai Shanhai ada di sini? Siapa di sini yang bernama Bai Shanhai? Ah, Pak Pos. Saya Bai Shanhai. Ada surat dari kota. Tolong simpan baik-baik. Ayah, surat apa itu dari kota? Yakin, kamu bisa kembali bekerja di kota. Aku tidak mau kembali. Aku ingin tetap bersama Kak Ziyuan. Senang rasanya bisa kembali ke kota. Masa-masa sulit kita akhirnya usai. Sekarang yang kucemaskan adalah Yakin. Gadis itu tampak lembut, tapi keras kepala. Kalau dia bilang tak mau pergi, takkan ada yang bisa memaksanya. Aku juga paham watak gadis itu. Tapi apa kita benar-benar tak akan pergi? Aku juga sedang mengkhawatirkan hal itu, kan? Dalam surat itu kubaca, keluarga kita bukan cuma bisa pulang ke kota, bahkan pabrik keluarga,
plus tabungan dan lainnya, sudah dikembalikan kepada kita. Benar juga, 6 pabrik, kemudian tabungan, rumah villa, sampai mobil, semua masih milik kita. Wah, aku mulai terbiasa dengan hidup tenang begini. Kalau harus urus bisnis lagi setelah pulang nanti, mendengarnya saja sudah membuatku pusing. Kenapa kaget begitu? Memangnya ada apa? Perkataanmu barusan benar-benar mengingatkanku, aku juga tak mau kembali mengurus bisnis. Bagaimana kalau kita serahkan saja semua pabrik itu pada Ziyuan, biar tabungan dan vilanya kita berikan saja untuk dia dan Yakin. Itu ide yang bagus sekali. Sudah saatnya kita berdua menikmati masa tua. Sekarang, aku cuma khawatir Ziyuan tak bersedia. Aku akan bicara dengan Yakin. Anak itu, Ziyuan, pasti akan mendengar kata-kata Yakin. Benar sekali. Kalau begitu, aku ikut denganmu. Sekalian, kita siapkan. Dalam 2 hari lagi, kita kirim mas kawinnya untuk Ziyuan. Harus dibuat semewah mungkin. Acaranya harus meriah. Orang desa suka keramaian. Tenang saja. Aku, Bai Shanhai, takkan membiarkan menantuku dipandang remeh. Chen Wenhua, katakan, bagaimana soal maharnya? Paman, keluargaku benar-benar tak punya uang sebanyak itu, kami memang miskin. Aku tak peduli alasanmu. Kalau kau ingin menikahi Putri Boswang, mahar $500, tak boleh kurang sedikit pun. Ayah, jangan terlalu mempersulitnya. Uang maharnya bisa dikurangi sedikit, tapi sepeda, mesin jahit, dan sebagainya harus tetap ada. Sepeda dan mesin jahit, lebih baik kalian jual aku saja. Uang mahar pun aku tak punya. Ini anakmu? Percaya atau tidak, aku akan mengakhiri hidupku di sini dan sekarang. Aku dan bayi ini akan sama-sama tiada, dan kau akan masuk penjara. Aku akan menulis surat ke rumah. Aku akan segera meminta uang kepada keluargaku. Tolong jangan nekat. Begitu seharusnya. Tulis sekarang. Besok aku mau seluruh desa melihat betapa megahnya penampilanku. Sepeda yang dibeli keluargamu dan mas kawinnya, kapan akan dikirim? Sebentar lagi. Harusnya sebentar lagi tiba di desa. Aku sangat ingin si brengsek Lin Ziyuan itu keluar dan melihat ini. Orang miskin itu membeli 1 radio saja dia tak sanggup. Itu mereka datang. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Semua barang ini milik siapa? Aku juga tidak tahu. Yang jelas, ini bukan milik keluargaku. Ziyuan, tolong jangan meremehkan jumlahnya. Semua ini adalah mas kawin yang kami siapkan untuk Yakin. Ayah, kemegahan yang ayah siapkan ini benar-benar berlebihan. Semua ini keinginanku. Ziyuan, selama kita di desa ini, aku harus membuatmu bangga di depan orang-orang. Atas dasar apa? Yakin, kami sudah mendiskusikannya dengan si Ulan, karena lebih baik segera daripada menunda. Besok pernikahan kalian akan kami adakan. Putriku, apa pendapatmu? Aku ikut saja keputusan kalian. Ziyuan, kau juga sampaikan pendapatmu. Kalau begitu, aku mengikuti Yakin saja. Kakak ipar belum resmi menikah. Tapi kakakku sudah begini. Nanti dia pasti jadi suami takut istri. Xiu Mei, apa yang kau bicarakan? Kenapa kakakmu harus takut padaku? Kakak ipar, yang itu tanya saja langsung ke kakakku. Xiu Mei, kau tahu kemana perginya Ziyuan? Kenapa mempelai perempuannya juga ikut hilang?
Sepertinya kakakku mengajak kakak ipar jalan-jalan. Ya ampun, sudah larut begini, kenapa masih keluar? Kakak Ziyuan, bukankah sebaiknya kita pulang sekarang? Jangan terburu-buru. Kata Lau Niu, ada harta karun di depan sana. Kita harus menemukannya dulu, baru bicara. Sebenarnya, aku malah sudah menemukan harta yang paling berharga di dunia ini. Yakin, harta apa yang kau maksud? Harta ini kelihatannya sangat jauh, padahal ada tepat di depan mata. Jadi yang kau maksud ternyata aku.